Wahabi, celana cengkeram, Wahabi. Oh, Wahabi, apa itu Wahabi dia nggak tahu. Wahabi betul, dia aliran sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami TV 414. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Pemirsa, di kesempatan kali ini kembali saya mengomentari ceramah-ceramah atau pemahaman dari para wahaber, Ustadz Wahaber. Ya, Wahabi mungkin satu orang, Wahaber katanya kalau ada tambahannya itu untuk menunjukkan untuk kelompok yang banyak. Ini saya dapat sebuah video ceramah dari, saya kurang paham namanya ya, karena memang bukan, tidak tiap hari ketemu. Siapa namanya ini? Mari kita simak videonya. Di zaman now ini juga ya. Ada tanda-tanda, wah, jenggot Wahabi, celana cengkeram, Wahabi. Oh, Wahabi, apa itu Wahabi dia nggak tahu. Wahabi betul, dia aliran sesat. Kita harus yakin. Wahabi adalah aliran. Bentar. Kita ulangi lagi. Ya. Seperti zaman now ini juga ya. Ada tanda-tanda, wah, jenggot Wahabi, celana cengkeram Wahabi. Oh, Wahabi, apa itu Wahabi dia nggak tahu. Wahabi betul. Siapa yang nggak tahu Wahabi, Ustaz? Anda saja yang ngeles ini, Ustaz. Ya. Kami tahu kok siapa Wahabi itu. Ya. Wahabi, yang kita sebut Wahabi adalah sebuah kelompok yang mengikuti pemikiran, pemahaman Muhammad bin Abdul Wahab, ya termasuk Anda. Ini kan pemirsa, itu orang-orang Wahabi teriak Wahabi sama dengan maling teriak maling gitu loh. Takut ketahuan jeleknya sehingga tidak mau disebut Wahabi. Ini pinternya orang-orang Wahabi, ngeles dirinya pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, tidak mau disebut Wahabi. Wahabi itu kan dinisbatkan ya, yaitu suatu kelompok yang mengikuti ya, umat Islam atau kelompok sebagian dari kelompok umat Islam yang mengikuti mazhabnya Muhammad bin Abdul Wahab, mengikuti pemikiran pemahaman Muhammad bin Abdul Wahab, sehingga dinamakan Wahabi. Itu nisbat, disandarkan kepada sang pencetus aliran itu sendiri. Nah, kalau memang Wahabi itu benar ya, ajarannya benar, kenapa harus takut? Kenapa harus malu dibilang Wahabi? Ya. Kenapa harus malu? Seperti kita itu penganut atau yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i disebut Syafi'iyah. Orang Islam yang mengikuti pendapatnya, pemahamannya, pemikirannya Imam Malik disebut Malikiyah. Terus orang Islam yang mengikuti pemahaman, pemikiran dari Imam Hanifah disebut Hanafiyah.
orang Islam yang mengikuti pendapat, pemahaman, pemikiran dari Imam Hambali disebut Hanabilah. Kami dan mereka-mereka yang mengikuti imam empat mazhab itu tidak malu, bahkan bangga disebut dengan dinisbatkan dengan imam-imam kita, Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah, Syafi'iyah. Itu kenapa Wahabi berang, kenapa Wahabi takut, kenapa Wahabi malu, gengsi kalau disebut Wahabi. Karena memang ajarannya benar, kenapa harus malu? Ini kalau dipaksa malah ngeles lagi, malah tambah ngawur. Mengatakan Wahabi itu katanya adalah pengikut dari Abdul Wahab bin Rustum. Ini kan mengada-ada yang tidak ada. Dalam sejarah itu tidak ada Muhammad bin Rustum, yang ada adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, karena mereka malu disebut Wahabi, maka mereka mencaplok nama yang dimana dia bukan nama kelompoknya, yaitu Salafi, hingga mengatakan Salafiyin, orang-orang yang mengikuti ulama salaf. Dengan mengambil nisbat, memaksakan diri untuk menisbatkan pada yang lain, justru dia semakin dipermalukan, justru semakin dicurigai oleh orang-orang Islam. Salafi, ya betul, Salafi itu sebuah kelompok yang mengikuti pemahaman pemikiran ulama salaf. Tapi ternyata pemikiran pemahamannya Muhammad bin Abdul Wahab dan ke bawah itu tidak sesuai dengan pemahaman Salafi, tidak ulama salaf. Contoh pemahaman dari Abu Hasan al-Asy'ari, ya, di mana Abu Hasan al-Asy'ari dengan Abu Mansur al-Maturidi, kedua imam ini itu meyakini atau merumuskan sifat yang 20. Ini bukan berarti Allah hanya mempunyai sifat yang 20. Ini oleh orang-orang Wahabi ini yang ngaku Salafi ini, mereka tidak mengakui sifat yang 20. Malah mereka itu mengkafirkan orang yang mengikuti pemahaman dari kedua ulama ini, Al-Maturidi dengan Al-Asy'ari. Katanya ulama mengikuti Salafi, mengikut salaf. Kenapa kok malah menentang kedua imam ini? Kemudian kedua imam ini tidak meyakini Allah itu ada di atas. Meyakini Allah tidak bertempat, sementara kalian Wahabi itu meyakini Allah bertempat. Dengan dalih, ya, Quran bukan sebagai dalil, tapi sebagai dalih, dengan dalih Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dikatakan Allah bersemayam di atas, padahal Allah tidak bertempat. Ayahullu fi makanin, Allah tidak bertempat di suatu tempat. Allah itu kana ala makana, Allah itu ada pada sesuatu di mana Allah itu sepantasnya ada, tapi bukan berarti bertempat. Kemudian kalian Wahabi itu membagi tauhid menjadi 3 bagian. Nah, ini dirumuskan oleh Ibnu Taimiyah. Padahal ulama salaf tidak meyakini atau tidak mencetuskan, tidak mengajarkan tri tauhid ini, dan juga tidak diajarkan oleh Rasulullah, tidak diajarkan para sahabat. Lalu salaf mana yang diikuti? Kemudian kalian mengatakan orang yang ziarah kubur kuburiyun. Ulama salaf tidak ada yang mengajarkan, para sahabat, para tabi'in itu tidak mengajarkan orang yang menuduh orang yang ahli kubur, ahli ziarah kubur dikatakan kuburiyun. Itu tidak ada. Lalu siapa yang Anda ikuti? Salaf yang mana?
Tidak ada ulama salaf yang mengatakan kuburiyun, tidak ada istilah seperti itu. Itu hanya akal-akalan dari kalian saja. Hanya akal-akalan dari Wahabi saja. Membid'ahkan sholawat yang dikarang oleh para ulama, dikarang oleh para sahabat-sahabat yang mengarang Qasidatul Burdah itu sahabat. Kemudian yang Al-Barzanji itu dari para ulama. Ulama salaf tidak mengingkari itu, sedangkan kalian mengingkari. Salaf yang mana yang kalian ikuti? Menurut saya kalau memang keyakinannya tidak sama dan sama-sama punya imam, silahkan ikuti imamnya masing-masing. Kami NU Aswaja mengikuti imam yang kami yakini kebenarannya. Kalian kan juga punya imam. Ya. Ikuti imam kalian sesuai ikuti laksanakan ajaran Islam sesuai pemahaman imam kalian. Ya orang tahu kalau memang dan juga imam kalian juga yang mengajari yang seperti itu, ngajari hanya ngaku-ngaku saja. Konon juga yang saya dengar dari imam-imam yang kalian ikuti itu memang suka menyalah-nyalahkan imam yang lain, menyalah-nyalahkan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ya mungkin karena itu kalian menyalahkan kami, karena memang ajaran imamnya seperti itu. Ajaran imamnya memang nyeleneh-nyeleneh, maka pasti sudah murid-muridnya lebih nyeleneh lagi. Bagaimana pepatah bilang, guru kencing berdiri maka muridnya kencing sambil lari. Tambah parah muridnya kan. Bersama TV yang dirahmati oleh Allah, demikian sanggahan saya terhadap ceramah Ustadz Wahabi ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sedikit menjadi tambahan wawasan bagi kita bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.